Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok sukses semua akan memaparkan uh, hasil penelitian kami terkait pemanfaatan energi hidrogen dalam sistem energi hidrogen dalam kajian teknologi dan kebijakan lingkungan. Next. Yang dimana kami beranggotakan saya, Ananda Rafia Zafran. Saya Valerio Rombot. Saya Javier Asyam Rafa Karimi. Dan saya Faiz Farah lagi. Baik, latar belakang dari penelitian kami ini adalah peningkatan emisi gas rumah kaca telah mengakibatkan naiknya suhu rata-rata bumi, serta meningkatnya jumlah bencana alam yang menjadi tantangan utama bagi sistem energi global. Sektor energi, khususnya transportasi dan industri, hingga saat ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang memberikan kontribusi besar terhadap permasalahan tersebut. Kondisi ini mendorong perlunya transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Salah satu energi alternatif yang mulai dikembangkan adalah energi hidrogen, yang dimana melalui teknologi sel bahan bakar atau fuel cell yang mampu mengubah energi kimia hidrogen menjadi energi listrik dengan emisi yang sangat rendah. Meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan energi hidrogen masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tahap produksinya. Oleh karena itu, diperlukannya kajian yang lebih mendalam untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi ini secara optimal. Baik, next slide. Untuk rumusan masalah yang menjadi acuan untuk penelitian kami adalah, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, kajian ini terfokus pada beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana prinsip kerja teknologi sel bahan bakar atau fuel cell berbasis hidrogen dalam menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, bagaimana peran energi hidrogen dalam sektor transportasi sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, kajian ini juga menyoroti bagaimana kebijakan energi hidrogen energi yang berperan dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi hidrogen dalam sistem energi hidrogen. Next slide. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji peran energi hidrogen sebagai alternatif energi bersih dalam mendukung transisi energi berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi sel bahan bakar di sektor transportasi, membuka tantangan pemanfaatan energi hidrogen, serta menelaah peran kebijakan energi dalam mendorong pengembangannya secara berkelanjutan. Next slide. Untuk tinjauan umumnya, energi hidrogen merupakan salah satu sumber energi alternatif yang berpotensi besar dalam mendukung sistem energi modern yang berkelanjutan. Hidrogen tidak tersedia secara bebas di alam, sehingga harus diproduksi melalui proses tertentu, seperti reformasi gas, alam, atau elektrolisis air, atau juga dengan udara. Dalam pemanfaatannya, hidrogen berperan sebagai pembawa energi yang mampu menyimpan dan menyalurkan energi secara efisien. Jadi, energi hidrogen di sini tidak sebagai energi utama, namun hanya sebagai pembawa saja. Keunggulan utama hidrogen terletak pada karakteristiknya yang ramah lingkungan, karena pada tahap penggunaan, terutama melalui teknologi sel bahan bakar ini, tidak menghasilkan emisi karbon dioksida, atau emisinya sangatlah rendah, melainkan efek samping atau sisa dari pembakaran atau sisa dari kinerja mesin tersebut hanya menghasilkan sebuah udara dan juga air. Oleh karena itu, energi hidrogen dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon, khususnya pada sektor transportasi dan industri. Next slide. Baik, saya persilakan untuk rekan saya. Baik, selanjutnya fuel cell sebagai solusi transportasi. Kendaraan berbasis sel bahan bakar atau fuel cell electric vehicle menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia antara hidrogen dan oksigen tanpa proses pembakaran, sehingga emisi yang dihasilkan sangat rendah dan hanya air sebagai produk sampingnya. Teknologi ini sudah diterapkan pada transportasi darat, laut, hingga udara. Selanjutnya, dampak lingkungannya ada dua, yaitu
positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Pada tahap penggunaan, sel bahan bakar tidak menghasilkan emisi karbon dioksida, melainkan hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan, sehingga berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dampak negatifnya, hidrogen yang diproduksi dari bahan bakar fosil masih menimbulkan emisi, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Tantangan dan kebijakan energi. Growth in renewable energy use. Tantangan utama terletak pada proses produksi hidrogen yang masih membutuhkan biaya tinggi serta ketergantungan pada teknologi yang belum sepenuhnya efisien. Selain itu, aspek penyimpanan dan distribusi hidrogen juga menjadi kendala karena memerlukan sistem khusus yang aman dan berteknologi tinggi. Investment dan government policy. Kebijakan energi memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi hidrogen. Dukungan regulasi yang jelas dan konsisten diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong penggunaan teknologi hidrogen, khususnya sel bahan bakar. Kebijakan tersebut mencakup penetapan standar keselamatan, pengembangan infrastruktur. Fuel cell berbasis hidrogen. Dibandingkan dengan pembakaran internal, fuel cell beroperasi pada suhu yang lebih rendah dan memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil. Berbagai jenis fuel cell telah dikembangkan, seperti fuel cell alkali, metanol langsung, membran pertukaran proton, dan karbonat cair, yang secara umum dinilai mampu meningkatkan efisiensi energi serta meningkatkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Secara prinsip, fuel cell bekerja dengan mengonversi energi kimia hidrogen menjadi energi listrik melalui reaksi elektrokimia dengan oksigen tanpa pembakaran, sehingga menghasilkan emisi yang sangat rendah dengan air sebagai produk samping utama. Contoh penerapan. Penerapan fuel cell hidrogen pada transportasi darat. Proyek Nasional Fuel Cell Electric Vehicle Learning Demonstration yang dipimpin oleh US Department of Energy melibatkan uji coba 183 unit FSFV dari berbagai produsen otomotif di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi fuel cell mampu mengurangi emisi lebih dari 90%. Memiliki efisiensi tinggi, keandalan yang baik, serta waktu pengisian cepat, sekitar 5 menit, sehingga layak diterapkan sebagai alternatif kendaraan berbahan bakar fosil. Implementasi teknologi hidrogen pada transportasi laut dan skala perkotaan. Selain sektor darat, penerapan teknologi hidrogen juga telah berhasil di sektor maritim dan perkotaan. Kapal feri MVC Change menjadi bukti operasional fuel cell hidrogen dalam transportasi laut. Sementara proyek stasiun trigenerasi di California menunjukkan integrasi produksi hidrogen, listrik, dan panas untuk mendukung pengisian FCEV dan fasilitas kota, menegaskan potensi hidrogen dan dalam mendukung dekarbonasi lintas sektor. Sukses story kendaraan listrik sel bahan bakar FCFC Amerika Serikat. Program peningkatan nasional oleh Departemen Negeri AS, 183 unit FCEV diuji dalam penggunaan sehari-hari. Jarak terlampaui kurang lebih 3,6 juta mil dan waktu pengisian kurang lebih 5 menit. Next. Selanjutnya, yaitu ada foto mitra industri yang menyediakan data kendaraan dan infrastruktur kepada NREL. NREL sendiri yaitu adalah National Renewable Energy Laboratory, yaitu adalah lembaga pemerintah yang berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan. NREL bertanggung jawab untuk mengembangkan solusi energi yang bersih dan efisien, serta mempromosikan energi yang berkelanjutan. Lembaga ini berlokasi di Golden, Colorado, dan memiliki berbagai program penelitian yang mencakup solar energi terbarukan. Dan Baik. Sebelumnya lagi. Yang slide 13. Dan di sebelahnya itu ada jumlah data kendaraan di jalan raya yang diterima dan dianalisis dalam HSDC. HSDC sendiri adalah High Speed Data Communication. Itu adalah komunikasi data berkecepatan tinggi, atau bisa disebut HSD. Itu juga dapat merujuk pada High Speed Diesel, yang merupakan jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin-mesin besar. Next. Selanjutnya ini ada data jumlah kumulatif kendaraan yang dikerahkan menurut jenis dan
status penyimpanan. Next. Dan ini adalah sukses story NVC Change, transportasi laut berbasis hidrogen, di mana ini adalah kapal feri penumpang komersial pertama yang menggunakan 100% sel bahan bakar hidrogen. Kapal feri ini dapat menempuh jarak sekitar 550 km dan beroperasi selama 16 jam sebelum mengisi ulang hidrogen. Dan kapal ini mengusung teknologi fuel cell yang dapat menghasilkan listrik melalui penggabungan oksigen dan hidrogen dalam reaksi elektrokimia dan menghasilkan air sebagai produk sampingan. Dan kapasitas yang ada pada kapal feri ini berjumlah 75. Dan kapal feri ini akan digratiskan selama 6 bulan sebagai bagian dari program pencontohan. Next. Dan kapal Sea Change berlabuh di Belgium WA untuk sertifikasi awal di dalam air dan operasi pertamanya. Dan ini adalah total daya keluaran sel bahan bakar RKW report terhadap waktu sel bahan bakar digunakan untuk pelayaran Sea Change yang ditunjukkan. Pelayaran tersebut berlangsung pada 7 Februari 2024 dan menempuh jarak sekitar 15 mil laut. Nah, ini analisis tentang voyage, tentang Sea Change analisis voyage. Nah, sini prediksi emisi polutan kriteria dari sumur ke gelombang WTW untuk Sea Change yang beroperasi menggunakan SEAL bahan bakar hidrogen atau sistem penggerak setara tenaga baling-baling yang beroperasi menggunakan mesin pembakar diesel yang berbahan bakar diesel fosil dan biodiesel. Emisi mesin pembakaran dibatasi pada standar EPA Tier 4 dalam perbandingan tersebut. Next. Nah, ini sukses story stasiun listrik generasi hidrogen skala perkotaan. Produksi hidrogen, listrik, dan panas secara bersamaan, mendukung pengisian kendaraan sel bahan bakar, terintegrasi dengan fasilitas pengolahan limbah, contoh penerapan hidrogen dalam sistem energi kota. Next. Ini contoh dari foto stasiun pengisian bahan bakar hidrogen mutakhir dengan pengisian pada tekanan 5.000 dan 10.000 PSI sesuai dengan protokol SAE terbaru untuk pengisian tangki penuh yang cepat dalam 3 menit. Next. Ini contoh foto sistem trigenerasi Foundation Valley menunjukkan sel bahan bakar dari fuel cell energy dan peralatan pemisahan dan kompresi hidrogen dari air product and chemical ins atau APCI. Next. Nah, ini kesimpulan. Yang pertama, potensi hidrogen sebagai energi bersih berkelanjutan. Hidrogen memiliki potensi besar sebagai energi bersih yang mendukung transisi menuju sistem energi berkelanjutan. Sebagai pembawa energi, hidrogen mampu menyimpan dan mendistribusikan energi, terutama yang berasal dari sumber energi terbarukan, sehingga berperan penting dalam sistem energi modern. Yang kedua, peran teknologi fuel cell dalam pengurangan emisi, yaitu teknologi fuel cell berbasis hidrogen, mampu mengonversi energi kimia menjadi energi listrik dengan efisiensi tinggi dan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah. Penerapannya, khususnya pada sektor transportasi melalui fuel cell electric vehicle atau FGEV, memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan emisi karbon dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Yang ketiga, tantangan dan dukungan kebijakan dalam pengembangan hidrogen, yaitu pemanfaatan energi hidrogen masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya produksi, keterbatasan infrastruktur, serta isu keselamatan dan kesiapan teknologi. Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan bahwa dukungan pemerintah melalui kebijakan, insentif, serta riset dan pengembangan sangat berperan dalam mendorong pemanfaatan energi hidrogen sebagai solusi strategis dekarbonisasi sektor energi. Next. Ya, ini sekian, terima kasih dari kelompok, sukses semua.